kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mailani Nur Fauzia. Nama saya Jayati Anissa. Saya Ihsan Maulana. Saya Herunisa Islami. Saya Rasa Nadia Ayu. Bagaimana prinsip demokrasi yang ada di Indonesia? Menurut Ahmad Sanusi, dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi, mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten sesuai dengan nilai-nilai kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aklaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat diwakilkan kepada MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna. Yang pertama legal truth, yang kedua legal justice, yang ketiga legal security, dan yang terakhir legal interest. Yang pertama legal truth. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua ada legal justice. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga ada legal security. Artinya kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Yang terakhir ada legal interest. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memperoleh fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 bukan saja mengakui kekuasaan NRI yang tidak terbatas secara hukum, melainkan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang NRI tahun 45 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan manusia seutuhnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang yang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya. Lalu yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas telah memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Demokrasi yang ke-9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab,
asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi juga bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Daerah 1945 ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran, welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi berkeadilan sosial. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Daerah 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Nah, itu tadi 10 prinsip-prinsip demokrasi menurut Ahmad Sanusi. Sekian dari kelompok kami, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum